Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu kembali dalam diskusi mengenai aerodinamika dan kendali terbang untuk mata kuliah kelas AMTO batch 8 ya. Sebelumnya kita sudah berdiskusi mengenai apa itu lift atau gaya angkat secara teoritikal, bagaimana proses gaya angkat itu terjadi, yang relevansinya dikaitkan dengan distribusi tekanan baik yang ada di permukaan atas airfoil atau upper surface dan permukaan bawahnya. Lalu juga kita sudah membahas mengenai konsep daripada stall yang terjadi pada sebuah airfoil. Lalu hari ini kita akan membahas mengenai elevation of stall atau bagaimana cara meredam terjadinya stall pada sebuah pesawat terbang dalam bentuk kejadian stall itu secara keseluruhan terjadi di bagian permukaan mulai dari root sampai ke tip. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, jadi berbagai macam fitur desain yang dihubungkan di sayap untuk memastikan bahwasannya stall terjadi pada bagian root terlebih dahulu dibandingkan dengan bagian tip, atau menghindari terjadinya stall secara keseluruhan dari root sampai ke tip, maka di root harus dikondisikan terjadinya stall terlebih dahulu sebelum di bagian tip. Maka yang pertama fiturnya adalah sayap harus ditwist atau dipuntir sehingga di bagian tip ini berada pada angle of incident atau sudut insiden yang lebih kecil dibandingkan dengan root. Sehingga dengan sudut insiden yang kecil di bagian tip dibandingkan dengan di bagian root, maka memastikan bahwasannya di bagian root sayap akan mencapai sudut stall terlebih dahulu sebelum terjadinya stall di bagian tip. Dan hal ini dikenal dengan washout. Di washout itu adalah penurunan sudut angle of incident dari bagian root menuju ke bagian tip. Jadi kalian juga harus sudah tahu, sebelumnya kita sudah membahas apa itu angle of attack dan angle of incident. Jadi angle of incident mestinya kalian sudah tahu. Oke, itu yang pertama untuk memastikan konfigurasi stall terjadi terlebih dahulu di bagian root dibandingkan di bagian tip. Yang kedua, konsep stall terjadi terlebih dahulu di bagian root dibandingkan dengan di bagian tip, maka penampang atau cross section pada bagian wingtip yang ditentukan harus memiliki kelengkungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bagian root. Jadi kalau kelengkungan itu berkaitan dengan permukaan atasnya ya. Jadi kalau di tip itu semakin tinggi kelengkungannya, maka aliran udara yang bergerak di bagian permukaan atas tip akan memiliki nilai energi kinetik yang semakin atau jauh lebih besar dibandingkan dengan di bagian root. Kalau di bagian root camber atau kelengkungannya hanya lebih kecil atau lebih kecil dibandingkan dengan di bagian tip, maka di bagian root energi kinetiknya ketika sudut serangnya makin besar itu akan melemah dibandingkan dengan di bagian tip, karena kelengkungan di bagian tip itu jauh lebih tinggi, sehingga tentunya dengan kelengkungan yang lebih tinggi akan memberikan nilai koefisien lift yang jauh lebih tinggi sebelum terjadinya atau tercapainya critical angle of attack ataupun juga koefisien lift maksimum. Jadi itu salah satu konfigurasi yang harus dilakukan untuk memastikan bahwasannya stall terjadi pada bagian root dibandingkan dengan bagian tip. Terus juga ada alat
perusak aliran udara atau disebut dengan stall inducer. Jadi stall inducer itu sering disebut dengan stall strip. Dia diletakkan pada bagian root, ya. Di bagian root namanya sering disebut dengan stall strip. Jadi fungsi strip ini itu akan merusak kelengkungan efektif di bagian root, sehingga dengan adanya stall strip ini akan menghasilkan koefisien lift yang lebih rendah dibandingkan dengan di bagian tip, sehingga tentunya di bagian root pada sudut serang yang besar itu akan mengakibatkan stall terjadi terlebih dahulu pada bagian root dibandingkan dengan bagian tip. Jadi kira-kira 3 hal itulah yang digunakan untuk memastikan di bagian root itu terjadi stall terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke pengaruh daripada daya engine, hubungannya terhadap kecepatan stall pada pesawat. Tentunya kita tahu dengan penambahan daya engine, maka kalau kita kaitkan dengan penggeraknya itu adalah propeller, single engine propeller, maka penambahan daya engine itu pada mesin piston akan memutar porosnya yang semakin tinggi, sehingga memutar RPM propeller yang semakin tinggi juga. Sehingga dengan berputarnya propeller yang semakin tinggi, maka makin banyak aliran udara yang dihisap dari depan propeller, sehingga ketika dia melewati depan propeller lalu menuju ke bagian belakang propeller, dia akan menghasilkan kecepatan yang semakin besar dan juga tekanan yang semakin besar. Sehingga kalau daya engine itu ditambah pada sebuah pesawat terbang dengan propulsi single engine, maka dia akan mengurangi kecepatan stallnya. Jadi kecepatan stall itu adalah kecepatan minimum yang harus dihasilkan pada pesawat terbang. Kalau dia itu terbang lebih rendah pesawatnya dibandingkan dengan kecepatan stallnya, maka dia akan stall pada kondisi apapun, baik itu pada kondisi cruising, pada kondisi climbing, atau pada kondisi descent. Jadi seperti itu. Jadi dengan penambahan daya, sekali lagi dia akan mengurangi kecepatan stall dibandingkan dengan pesawat yang tidak menambah daya pada pesawatnya. Jadi kalau kita kaitkan dengan propulsinya propeller, maka penambahan daya itu secara teori akan menambah 2 komponen. Yang pertama adalah komponen gaya angkat vertikal yang dihasilkan dari thrust, itu akan membantu pesawat untuk mengurangi kecepatan stall, ya. Terus aliran udara yang slip yang terjadi pada propeller itu akan menambah kecepatan aliran udara pada sayap. Jadi kalau kita lihat pada slide berikutnya, ya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah stalling speed atau kecepatan stall yang pengaruhnya terhadap peningkatan gaya dorong yang dihasilkan dari mesin propulsi. Dalam hal ini penggeraknya adalah propeller, ya. Jadi kalau shaft-nya kita tingkatkan atau power engine-nya kita tingkatkan, maka putaran shaft-nya meningkat, propeller shaft-nya juga meningkat, maka propeller berputar pada RPM yang sangat tinggi, sehingga aliran udara yang terhisap itu akan semakin besar. Jadi ini dia jenisnya traktor, ya, atau menarik aliran udara. Jenis propellernya ini traktor atau menarik aliran udara dari depan. Sehingga dengan penambahan daripada daya dorong, maka lift itu komponennya ada 2, yaitu pertama adalah komponen daripada thrust yang murninya biru ini, terus ada komponen vertikal, jadi resultan thrust yang dihasilkan akibat adanya peningkatan daripada daya engine. Sehingga dapat kita simpulkan, if the engine is at high power, jadi ketika engine itu ada dalam daya yang tinggi, maka ada
dua komponen thrust yang hadir. Yang pertama itu adalah yang segaris dengan lintasan terbang, atau yang segaris dengan lintasan terbang yang ini ya, itu yang melawan gaya hambat, constraining the drag, dan yang lainnya adalah gaya vertikal yang ini, atau yang melawan gaya berat atau berlawanan dengan gaya berat. Sehingga dengan adanya efek dari gaya dorong ini, maka dia akan membuat kecepatan stallnya jauh lebih rendah pada kondisi CL maksimum. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan bagaimana pengaruh altitude atau ketinggian terhadap terjadinya stall. Jadi kalau kita asumsikan bahwasannya stall itu terjadi ketika pesawat ada dalam kondisi strike and level flight, atau sering kita sebut dengan terbang jelajah ya. Maka dari itu, kalau pada kondisi cruising dia mengalami stall, maka kita akan mengacu terhadap teorinya, di mana luas sayap, terus penampang daripada airfoil, dan berat ini merupakan parameter yang mengacu terhadap terjadinya stall, di mana nilai gaya angkat L ini merupakan nilai dengan harga yang tetap atau harga konstan ya. Kenapa? Karena ketika pesawat terbang itu mengudara, maka S atau surface area itu akan, atau wing area akan bernilai sama, karena bentuk kontur dari luasan sayap tidak akan berubah pada terbang jelajah. Koefisien liftnya juga begitu. V kuadrat ini adalah kecepatan pesawat terbang. Ini tergantung dari engine power, dan rho atau kerapatan udara itu tergantung dari ketinggian pesawat terbang tersebut. Nah, ditambah dengan tentunya sudut serang pada kondisi cruising tersebut ya. Nah, ketika gaya angkat terjadi atau mengalami stall yang merupakan sebuah harga yang konstan atau nilai yang konstan, begitu juga dengan penambahan adanya sudut serang, maka luasan sayap dan koefisien lift juga akan memiliki tentunya nilai yang konstan. Jadi kalau luasan sayapnya konstan, sudut serangnya konstan, maka sekali lagi koefisien liftnya juga pasti akan konstan. Maka nilai total setengah rho V kuadrat atau dikaitkan dengan tekanan dinamik ini juga akan memiliki nilai yang konstan. Sehingga kalau kita tahu setengah rho V kuadrat ini adalah tekanan dinamik yang ditunjukkan oleh indikator kecepatan pada kokpit pesawat, maka untuk alasan ini pada berat pesawat tertentu akan selalu stall dengan indicated airspeed yang sama, tentunya dengan mengabaikan ketinggian. Jadi artinya kalau nilai daripada lift itu merupakan nilai yang tetap, maka stall akan terjadi sesuai atau sama dengan penunjukan daripada indicated airspeed tanpa mengabaikan atau dengan mengabaikan ketinggian dari pesawat udara itu terbang. Jadi kira-kira seperti itu untuk pengaruh altitude terhadap kejadian stall ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat pengaruh terhadap berat. Nah, bagaimana pengaruh terhadap berat terhadap terjadinya stall? Nah, jadi any change of V, jadi perubahan terhadap berat tentunya akan membutuhkan nilai perbedaan daripada gaya angkat ketika pesawat tersebut mengudara pada kondisi jelajah atau strike and level flight. Sehingga dengan perubahan berat tentunya akan merubah nilai daripada lift, di mana biasanya perubahan berat itu paralel dengan perubahan lift. Artinya peningkatan berat membutuhkan peningkatan lift
atau gaya angkat daripada pesawat terbang itu sendiri. Nah, pada sudut stall, kondisi cruising, maka semakin besar berat yang dibutuhkan oleh pesawat untuk tetap mengudara, maka akan semakin besar gaya angkat yang dibutuhkan. Sehingga juga akan mengakibatkan akan semakin tingginya kecepatan stall pada pesawat. Artinya pesawat harus menambah powernya agar dia terbang di atas daripada normal stalling speednya. Karena apa? Mungkin saja ketika dia cruising ya, dia ada sedikit manuver sehingga akan menambah beban G-nya ya. Sehingga tentunya dengan dia manuver sedikit pada kondisi cruising, maka dia akan menambah berat pesawat tersebut, sehingga juga dia akan membutuhkan gaya angkat yang semakin bertambah karena untuk mengcounter penambahan berat tersebut juga, sehingga stalling speednya juga akan meningkat. Nah, jadi aturan daripada mengenai peningkatan berat hubungannya terhadap peningkatan gaya angkat yang dibutuhkan terhadap kecepatan stall itu merupakan peningkatan 50% persentase dari peningkatan berat. Jadi oleh karena itu sebagai contoh ya, berat pesawat tersebut 2000 pound, contohnya kecepatan stall normalnya 100 knot. Lalu tiba-tiba dia bermanuver sehingga beratnya menjadi 2200 pound, maka peningkatan persentasenya adalah 10%, ya kan? 2000 ke 2200 kan kenaikannya 10%. Sehingga stalling speednya akan meningkat 5%-nya. Jadi dari 10% ini setengahnya yaitu 5%. Dari 100 knot dia stalling speednya meningkat ke 105 knot. Yang awalnya dia bisa terbang di 100 knot untuk terbang yang paling kritis, maka dia sekarang harus meningkatkan kecepatannya di 105 knot. Jadi itu maksudnya pengaruh berat terhadap kecepatan stall ya. Di pengaruhnya kenaikannya 50% tergantung dari kenaikan berat. Jadi kalau dia kenaikan beratnya tadi contohnya 10%, kalau sekarang 50% berarti ini menjadi 2000 jadi 3000 berarti ya di sini ya. Jadi 3000 berarti ini 50%, maka stalling speednya meningkat 25%-nya. Jadi kalau 25%-nya 25% dari 100 yaitu 25, berarti dia harus terbang aman pada kecepatan 125 knot. Jadi seperti itu. Oke, next kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan mengenai beban pesawat pada saat dia berbelok ya. Jadi pengaruh yang sama dihasilkan selama manuver, di mana ketika bermanuver kan beban G-nya bertambah. Sebagai contoh atau for instance, ketika pesawat tersebut berbelok. Nah, during a turn, the lift not only has to balance the weight. Jadi, selama pesawat tersebut berbelok, maka gaya angkat tidak hanya harus menyeimbangkan berat daripada pesawat terbang tersebut, namun juga harus menyeimbangkan dari hasil gaya sentrifugal yang dihasilkan dari pesawat tersebut karena pesawat tersebut bergerak pada lintasan yang melengkung. Jadi tentunya kalau dia melengkung begini ya, nah ini katakanlah pesawatnya, maka lift itu bukan hanya mengcounter wake, katakanlah ini wake, nah dia juga harus mengcounter karena ini lintasan terbangnya, dia harus mengcounter ini namanya ada gaya sentrifugal atau FC, centrifugal force ya. Dimana gaya sentrifugal ini tentunya adalah gaya yang menjauhi titik tumpu atau titik putaran dari radius sebesar ini ya. Jadi titik intinya berarti ada di sini. Jadi kalau melengkung ini kan pasti kalau kita notasikan adalah perubahan sudut yang berbentuk seperti kelengkungan ya. Jadi pasti ini ada titik rotasinya di sini. Nah, itu gaya sentrifugal pasti akan menjauhi titik rotasinya.
Sehingga sekali lagi ketika pesawat tersebut bermanuver, dia bukan hanya mengkonter beratnya, melainkan juga harus mengkonter nilai daripada gaya sentrifugalnya. Nah, oleh karena gaya angkat daripada pesawat itu harus lebih besar dibandingkan dengan terbang jelajahnya, maka untuk menghasilkan kecepatan yang tetap konstan, satu-satunya cara yaitu dengan menambah gaya angkat yang sangat ekstra yang dihasilkan dengan peningkatan daripada sudut serang. Oke, jadi harusnya stalling speednya meningkat. Maka sekarang kalau memposisikan pesawat terbang tersebut tetap pada kecepatan yang konstan, maka kompensasinya sudut serangnya harus ditingkatkan selama dia bermanuver. Nah, dengan dia bermanuver dengan cara meningkatkan sudut serangnya, tentunya akan membuat pesawat terbang tersebut atau sayapnya itu akan mendekati sudut stallnya. Sehingga sebagai hasilnya, untuk menghasilkan secara efektif gaya angkat yang dihasilkan dari sayap, maka berat pesawat itu harus ditingkatkan sehingga akan menghasilkan peningkatan dari beban G. Sehingga peningkatan di beban G itu akan menghasilkan peningkatan daripada kecepatan stallnya yang bisa dihitung dengan mengetahui nilai normal stalling speednya atau kecepatan stalling normalnya pada kondisi jelajah, di mana berat pesawat dikalikan dengan akar kuadrat dari beban G-nya. Sebagai contoh misalnya, kalau kecepatan stall normal pesawat itu 100 knot dan kecepatan stalling itu akan menambah beban pesawat tersebut 2G selama dia berbelok, maka hasilnya untuk mencari new stalling speednya, maka normal stalling speed yang 100 knot tadi dikali dengan akar 2. Di akar 2 ini dari mana? Ini dari berapa besarnya G-nya. Jadi kalau 2G akar 2, kalau 3G akar 3, dan seterusnya. Maka nilai new stalling speed-nya merupakan nilai 100 dikali 1,4, yaitu sebesar 140 knot. Nah, nanti untuk perhitungan detailnya akan diberikan pada subbab berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan pengaruh bentuk terhadap stall ya. Nah, a wing does not normally stall over its entire length simultaneously. Jadi sayap itu biasanya tidak akan stall di keseluruhan panjang sayapnya secara simultan. Di keseluruhan panjang sayap itu dimulai dari root sampai ke tip ya. Jadi biasanya kita lanjutkan, stall itu mulai stall diawali dengan satu bagian daripada sayap lalu menyebar ke bagian sayap selanjutnya. Jadi seperti yang kita sampaikan sebelumnya, yaitu dari root menuju ke bagian tip. Nah, faktor utama yang mengatur stall mulai terjadi itu adalah bentuk daripada sayap. Dan tentunya kita akan membahas ini pada bab berikutnya nanti ya. Nah, namun hal yang tidak diinginkan ketika stall itu terjadi pada bagian tip terlebih dahulu. Karena tentunya kalau dia terjadi pada bagian tip, maka cenderung akan mempersulit pengontrolan, terutama untuk menggerakkan komponen-komponen primary flight control. Jadi di bagian wingtip itu biasanya terdapat aileron kan. Jadi kalau terjadi stall di bagian wingtip, maka aileron tidak akan efektif bekerjanya untuk mengatur stabilitas lateralnya, sehingga akan menyebabkan terjadinya penurunan bagian sayap di salah satu sayap,
sehingga dia akan menghasilkan spinning pada sayap pesawat tersebut akibat stall terjadi pada bagian wingtip terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, keuntungan untuk menghasilkan stall pada bagian root terlebih dahulu dibandingkan dengan di bagian tip, yaitu adalah pengontrolan aileron itu bisa diatur sampai di titik di mana terjadinya full stall mulai dari root sampai ke tip. Dan aliran udara yang berpisah dari root itu akan menyebabkan biasanya guncangan di bagian tail, sehingga ini ditandai sebagai peringatan sebelum terjadinya fully stall atau terjadinya stall yang terdistribusi secara keseluruhan di bagian sayap. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, nah kita lanjutkan. Ketika sudut serang itu meningkat sampai pada nilai yang sangat tinggi, maka tentunya kemiringan daripada truss itu akan menghasilkan komponen vertikal seperti yang sudah kita bahas tadi, di mana dia akan menyangga gaya angkat untuk melawan berat pesawat yang dihasilkan akibat pesawat tersebut bermanuver ataupun berbelok ya. Nah, aliran slip yang berasal dari propeller juga akan membantu meningkatkan kecepatan udara yang berada di atas sayap, sehingga juga dengan penambahan propeller RPM di engine tentunya akan memperlambat terjadinya stall. Namun perhatian perlu dilakukan ketika penambahan daya stall atau penambahan daya sebelum terjadinya stall, karena khususnya pada propeller akan menghasilkan stall pada bagian tip terlebih dahulu, di mana normalnya stall itu terjadi pada bagian root. Jadi artinya slipstream pada propeller itu akan mempercepat aliran udara itu pada bagian sayap. Namun pada bagian sayap itu khususnya adalah di bagian root. Padahal di bagian root itu didesain untuk terjadinya stall terlebih dahulu. Tapi kalau ada penambahan peningkatan kecepatan akibat slipstream, tentunya kecepatan di atas sayap pada bagian root sayap itu akan meningkatkan kecepatannya, sehingga bisa saja bagian tip itu akan mengalami stall terlebih dahulu. Nah, itu yang harus dicegah. Dan harus dilakukan exercise di dalam penambahan daya untuk pesawat yang mempunyai pendorong propeller. Oke, jadi nanti kita lihat bagaimana fenomena slipstream itu ya. Oke, kita lanjutkan mengenai pengaruh daripada CG terhadap kecepatan stall. Nah, kecepatan stall pada pesawat terbang itu akan dipengaruhi oleh posisi daripada CG atau center of gravity. Jika CG-nya berada di depan daripada CP-nya, ya, CP itu tempat terjadinya gaya angkat, CG itu tempat terjadinya gaya berat. Kalau gaya beratnya itu lebih di depan daripada gaya angkatnya, maka pesawat itu cenderung akan nose down. Sehingga tentunya sebuah download atau tail down force itu harus dihasilkan dari horizontal stabilizer. Jadi tail down force untuk mengkompensasi terjadinya nose down yang dihasilkan oleh pesawat selama CG-nya terletak di depan dibandingkan dengan center of pressure-nya. Jadi untuk pengaruh ini biasanya gaya angkat tidak hanya menyangga berat melalui CG, namun juga download atau beban ke bawah yang dihasilkan daripada tail.
Oleh karena itu, gaya angkat itu harus dihasilkan jauh lebih tinggi sehingga akan menghasilkan kecepatan stall yang juga akan semakin tinggi. Nah, oleh karena itu perlu mengkaitkan nilai CG itu mendekati nilai daripada center of pressure atau berat dari pesawat itu sedekat mungkin jaraknya dengan gaya angkat yang dihasilkan. Sehingga akan menghasilkan download atau tail down force yang semakin kecil sehingga kecepatan stall akan berkurang sebagai akibat dari semakin dekatnya jarak CG dengan center of pressure. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, seperti gambar ini ya. Jadi di sini ada posisi CG, di sini ada center of lift atau center of pressure. Jadi kalau center of lift di sini pusat gaya angkatnya di sini. CG arah vektornya ke sini sehingga akan mengakibatkan pesawat itu cenderung nose down ya karena beratnya di sini. Nah, oleh karena dia nose down maka dikompensasi oleh horizontal stabilizer untuk menghasilkan tail down force yang semakin besar. Jadi karena pesawatnya nose down tadi, kalau saya gambarkan ya, ini dia cenderung ke arah bawah, maka liftnya berada di sini, weight-nya jauh lebih besar ke depan ya. Sehingga untuk mengkompensasi terjadinya nose down, maka harus dihasilkan tail down force yang semakin besar. Sehingga kalau dia semakin besar, dia akan membantu mengangkat pesawat ini untuk kembali ke posisi levelnya. Karena ada tambahan gaya ke atas di bagian nose tentunya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di bagian gambar kedua ini, apabila CG berdekatan dengan center of lift-nya, maka kerja daripada horizontal stabilizer untuk menghasilkan download itu akan semakin kecil. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh icing yang terjadi pada sayap sehingga akan mempengaruhi kecepatan stall. Nah, pengaruh dari pembentukan is pada bagian atas sayap tentunya akan merusak kelengkungan daripada sayap itu sendiri, sehingga akan berdampak terhadap penurunan daripada koefisien gaya angkatnya. Kenapa? Karena pelapisan es di bagian atas sayap kelengkungannya tidak akan menghasilkan sesmooth atau sehalus kelengkungan sebelum terjadinya penumpukan es pada kelengkungan sayap tersebut. Sehingga hal ini memang dihasilkan dari lapisan es yang sangat tipis pada permukaan sayap yang kejadiannya memang terjadi pembekuan, dan hal yang harus diambil tindakannya yaitu tentunya menghancurkan pembentukan es pada sayap pesawat sebelum terjadinya take off ketika terdapat es yang hadir di bagian permukaan sayap. Nah, jadi pengaruhnya sangat drastis daripada pembentukan es ini, yaitu mengurangi koefisien lift, dan sebagai hasilnya kecepatan stall itu akan sangat tinggi sekali dibandingkan dengan normalnya sebelum terjadinya pembentukan es. Jadi ini adalah grafik koefisien lift terhadap angle of attack, dimana kalau clean airfoil ini bebas dari pembentukan es, dia akan menghasilkan sudut serang yang besar, koefisien lift yang besar. Lalu kalau airfoil with ice ini sudut serangnya kecil, koefisien lift maksimumnya juga kecil. Sehingga kalau koefisien lift maksimumnya kecil, maka stalling angle-nya pasti akan semakin besar. Kenapa demikian? Karena kalau kita tuliskan rumus VS, stalling speed itu sama dengan akar 2L rho kali CL kali S. Jadi kalau CL-nya turun drastis, maka VS-nya akan naik signifikan. Inilah makanya kecepatan stall-nya naik ya.
Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke stall warning devices atau alat peringatan stall, di mana biasanya tidak normal kita menggunakan indikator sudut serang pada kokpit atau flight deck. Jadi biasanya indikator sudut serang bukan menjadi indikator utama atau tidak, jarang sekali dipasang pada flight deck. Biasanya yang dipasang itu adalah peringatan stall dalam bentuk alarm yang dioperasikan oleh sebuah switch di mana sensitif terhadap perubahan sudut serang. Jadi bukan indikator sudut serangnya, tapi ada sebuah switch yang ditempatkan untuk mensensing sudut serang yang terjadi pada sebuah sayap pesawat. Nah, peringatan daripada kondisi stall pada pesawat ini ada dalam bentuk visual warning, ya. Dia ada peringatan dalam bentuk visual atau sering sebagai contohnya flashing light atau cahaya flash. Biasanya yang ada di flight deck tentunya akan mengejutkan pilot karena ada semburan cahaya secara tiba-tiba. Terus ada audible warning, jadi peringatan dalam bentuk audio seperti horn, ya. Jadi kalau kita pahami, horn itu adalah sebuah trompet, tapi dalam hal ini adalah sebuah suara yang sangat keras bunyinya. Terus ada stick shaker. Jadi stick shaker ini adalah sebuah stick yang akan mengalami vibration atau getaran, makanya dia stick shaker namanya. Oke, jadi kira-kira itu mengenai stall warning devices yang terdapat pada kokpit pesawat. Oke, kita lanjutkan ke spinning. Jadi sudah ada pengaruh berbagai macam kondisi parameter untuk stall. Sekarang kita lanjutkan apa itu spinning, ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebuah stall itu juga dikatakan terjadi apabila ada penurunan salah satu sayap terhadap pesawat tersebut. Katakanlah sayap kiri turun, sayap kanannya naik. Nah, ketika kondisi itu terjadi tanpa adanya inputan daripada pilot, maka yang terjadi adalah spin. Jadi pesawat tersebut akan siap untuk mengalami spin. Nah, spin ini dihasilkan akibat sayap pesawat itu turun. Di bagian sayap pesawat turun, biasanya dia akan meningkatkan effective angle of attack atau sudut serang efektifnya akibat memiliki semakin banyak kecepatan ke bawah. Jadi artinya liftnya akan semakin kecil atau dia sudah melewati batas daripada critical angle-nya ataupun CL maksimumnya. Sehingga dengan peningkatan sudut serang yang semakin besar, maka secara signifikan dia akan menghasilkan lift yang jauh lebih rendah sekali dan meningkatkan lebih banyak drag. Sehingga sayap akan mengalami perbedaan antara sayap kirinya misalnya turun tadi, maka sayap kanannya akan naik. Nah, untuk sayap kanan atau the upgoing wing, sayap yang naik ke atas, tentunya akan menghasilkan penurunan pada sudut serangnya. Tentunya dia terus akan menghasilkan gaya angkat, sehingga kemiringan distribusi gaya angkat itu akan semakin terasa. Jadi sayap kanannya akan naik semakin tinggi dan sayap kirinya akan turun semakin rendah. Sehingga gaya angkat yang dikurangi pada bagian downgoing atau pada bagian sayap yang ke bawah
tentunya akan mengalami penurunan secara continuous. Dan biasanya untuk tujuan meningkatkan sayap tersebut dengan menggunakan aileron itu akan membuat pergerakannya akan semakin parah. Karena dengan pergerakan aileron tentunya akan meningkatkan sudut serang. Sehingga sudut serangnya karena sudah melampaui CL maksimum dan critical angle-nya, sudut serangnya akan semakin rendah. Sehingga pada saat yang bersamaan kalau aileronnya dimainkan, tentunya akan meningkatkan drag juga pada bagian sayap yang rendah tersebut. Sehingga dengan adanya pasangan penurunan di dalam drag pada bagian upgoing wing atau pada bagian kanan akan menghasilkan yawing moment towards atau pergerakan yaw ke arah bagian wing yang drop. Jadi kalau dia ke kirinya drop, lama-lama dia akan cenderung directionnya arahnya menuju ke bagian bawah. Sehingga dapat dilihat pada kondisi ini pesawat akan roll dan yaw toward the drop pit wing. Jadi pesawat akan roll dan akan mengarah pada bagian bawah sayap. Dan motion ini, pergerakan ini akan bertahan secara otomatis atau self-sustaining. Jadi ketika kondisi self-sustaining ini sudah tercapai, maka pergerakan itulah yang menggambarkan pergerakan daripada spin. Jadi kalian harus paham bagaimana cara menggambarkan terjadinya spin pada sebuah pesawat ya. Nah, jadi contohnya pada gambar ini kondisi pesawat yang sama, jadi belum memasuki daerah kondisi stall di mana sudut di bagian sayap kiri left dan sayap kanan itu sudut serangnya di 18 derajat. Lalu ketika terjadi fully stall, maka tiba-tiba sayap kiri ini akan mengalami penurunan. Sayap kanan akan mengalami kenaikan. Jadi left dropping wing become stall or more stall, artinya pada bagian dropping wing ini dianggap sayap itu sudah mengalami stall. Lalu pada bagian kanan ini belum mengalami stall, namun tetap menghasilkan lift secara terus-menerus. Jadi kalau ini sudah melewati critical angle-nya, ini belum. Sehingga ini semakin turun ke bawah, ini semakin naik ke atas. Sehingga kondisi arah pesawat ini akan mengarah ke bagian dropping wing. Yang ini ya, akan mengarah ke bawah. Sehingga menyebabkan pesawat tersebut akan masuk ke dalam fase yang kita sebut dengan spinning. Jadi kira-kira seperti itu definisinya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan mengenai deep stall ya. Ini deep stall itu hadir karena permintaan atau requirement dari desain pesawat saat ini. Jadi karena desain pesawat ini adanya konfigurasi sweepback wing, terus kecepatannya juga semakin tinggi di daerah transonic dengan konfigurasi tail ada dalam konfigurasi high detail, maka deep stall ini atau super stall ini hadir. Oke, jadi kita lihat pemulihan konvensional dari sebuah stall itu sangat mudah dilakukan, tentunya dengan menggerakkan stick ke bagian depan untuk membuat kondisi output pesawat menjadi nose down. Lalu setelah itu baru diberikan daya ya atau power daripada engine. Namun bagaimanapun karena desain sayap atau desain saat ini pada sebuah pesawat terbang yang mengakibatkan definisi stall ini dikenal dengan nama deep stall atau super stall, di mana kondisi deep stall atau super stall ini tidak bisa direcovery atau dipulihkan secara normal, itu tidak akan mungkin.
Dengan kata lain, konfigurasi pesawat pada saat ini itu memiliki konfigurasi sweepback wing dengan kecepatan aliran di wing itu cukup tinggi atau sudah masuk ke kecepatan sonic speed dengan konfigurasinya detail yang cukup tinggi ya. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu kalau kita bandingkan, kalau pada gambar 2.46, jadi meskipun dapat kita lihat ketika kondisi stall itu aliran udara sudah berpisah dalam pola yang berantakan atau random manner pada bagian khususnya di bagian permukaan atas daripada sayap. Namun karena dia posisinya nose up, maka harus di-counter oleh horizontal stabilizer dan elevator untuk membuat pesawat tersebut tetap bisa pitch down. Tentunya dengan bantuan atau penggunaan dari elevator. Biasanya elevator ini akan mendefleksikan ke bawah untuk membuat pesawat yang pitch up tadi menjadi pitch down. Jadi kira-kira ini masih bisa direcovery secara konvensional ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ini adalah pengaruh konfigurasi tail pada pesawat terbang di dalam kondisi deep stall. Jadi kalau kita lihat untuk gambar yang di atas, ini kondisi pesawat pada strike and level flight atau terbang jelajah, di mana aliran udara itu tidak mengalami pemisahan aliran ya. Jadi masing-masing berada pada bagian permukaan atas sayap di wing dan juga di bagian horizontal stabilizernya. Namun kalau kita lihat di sini pada sudut serang yang besar, maka aliran udara itu pada bagian belakang sayap akan membentuk pola random manner atau pola acak ya, sehingga dia tidak akan mengalami attachment atau penempelan pada bagian wing airfoil. Jadi udah di bagian leading edge-nya itu sudah berpisah, sehingga ini yang disebut dengan kondisi stall. Namun secara theoretical ini kan bagian horizontal stabilizer belum dikenai oleh aliran yang acak tadi. Nah, sehingga pengaplikasian dari elevator ini dengan mendefleksikan dia ke bawah, dia akan bisa mengcounter terjadinya nose up yang sangat signifikan ini untuk mengkondisikan pesawat itu ke bagian pitch down. Jadi kira-kira seperti itu yang disampaikan dari theoreticalnya tadi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, jadi teori yang mengenai adanya aliran udara yang berpisah pada bagian leading edge untuk konfigurasi sweepback itu mengalami stall, itu secara teori bisa di counteract dengan menggunakan horizontal stabilizer dengan menggerakkan bagian elevatornya defleksi ke bawah. Namun hal ini bertolak belakang dengan kondisi eksperimennya, di mana ketika sebuah pesawat itu dikaitkan dengan konfigurasi T-tail lalu mengalami kondisi yang stall. Jadi pada saat kondisi stall untuk konfigurasi pesawat T-tail ini, aliran udara yang berpisah daripada sayap itu secara keseluruhan akan menyelubungi bagian daripada horizontal stabilizer dan elevator. Artinya aliran udara ini akan bergerak, udara yang berpisah ini akan bergerak menuju ke horizontal stabilizer dan elevator, tentunya dengan menghasilkan aliran udara yang acak tadi atau turbulence ya. Sehingga secara nyata ini akan mempengaruhi keefektifan daripada horizontal stabilizer dan khususnya elevator menuju ke nol. Jadi nggak mengalami fungsi sama sekali untuk
menggerakkan atau menstabilkan longitudinal atau stabilitas longitudinalnya. Nah, ditambah lagi kalau kasusnya pesawat tersebut memiliki konfigurasi sweep back pada sayap. Jadi kalau dia sweep back sayap mengalami stall, maka sayap tersebut tentunya akan menghasilkan nilai momen nose up setelah mengalami stall. Artinya dia akan pitch up secara sendirinya tanpa adanya intervensi daripada pilot atau self-sustaining to nose up pitching moment ya. Nah, oleh karena itu, akibat dari kecenderungan sayap yang sweep back ini mengalami stall, itu biasanya terjadi pada bagian tip terlebih dahulu untuk konfigurasi sweep back ini. Sehingga kalau terjadi stall, maka berakibat center of pressure akan bergerak ke depan. Jadi liftnya akan bergerak ke depan, sehingga tentunya situasi ini akan diperparah karena pesawat terbang memiliki kecepatan ke bawah vertikal yang sangat besar. Sehingga tentunya ketika center of pressure bergerak ke depan, kecenderungan pesawat untuk nose up akan semakin besar. Ditambah lagi adanya kecepatan downward ke atas ini, sehingga akan meningkatkan sudut serang yang semakin tinggi dan melampaui batas daripada sudut stall dari sayap tersebut. Dan pada akhirnya, jenis pesawat ini biasanya dilengkapi juga pada bagian engine yang terpasang di belakang, sehingga apabila aliran udara itu sudah terpisah atau sudah terjadinya stall, maka udara turbulence akan memasuki intake engine, akan mengakibatkan engine tersebut mati, sehingga secara komplit akan menghasilkan kehilangan daya, khususnya daya thrust yang tentunya yang dihasilkan oleh engine tersebut. Nah, oleh karena itu secara nyata bahwasannya pesawat dengan karakteristik yang mempunyai sweep back dan high throttle, lalu mempunyai kecepatan transonic, di mana pada bagian atas sayapnya kecepatannya sudah sonic speed, itu tidak diizinkan untuk mengalami stall. Jadi konsep ini tentunya tidak boleh mengizinkan sama sekali terjadinya stall untuk pesawat yang sweep back, terus konfigurasinya bisa T-tail atau bisa low T-tail, ataupun kecepatannya juga sudah mengalami kecepatan transonic untuk indikator airspeed-nya ya. Nah, lalu singkat ceritanya ketika pesawat konfigurasi ini dibangun, awalnya dia dilengkapi dengan sebuah parasut yang dipasang di bagian belakang untuk tes terbang pertama kali. Sehingga apabila ada kejadian pitch up event, lalu untuk menurunkan atau membuat dia menjadi pitch down eventnya, tentunya dia membuka parasut ini sebelum dia memasuki kejadian super stall atau tip stall yang dibahas tadi. Jadi artinya pada saat penerbangan pertama kalinya memang ketika dia mengalami stall, dia harus dilengkapi dengan parasut untuk mengcounter sebelum ketika dia sudah mendapatkan atau sudah mengalami stall atau super stall, dia harus di-counter dengan parasut itu untuk menghasilkan drag yang besar sehingga sudut stallnya itu akan turun menjadi pitch down. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk pengoperasian airline pada umumnya, pada pesawat jenis ini itu dipasang sebuah equipment atau peralatan yang disebut dengan stick pusher. Di stick pusher ini biasanya digerakkan oleh sebuah sensor sudut serang di bagian fuselage atau di bagian badan pesawat, yang mana dia menyensor sudut serang ketika dia sudah mendekati kondisi stall. Lalu sinyal, jadi sinyal itu dikirim melewati sebuah sistem elektrohidrolik. Lalu setelah sinyal itu dikirim, lalu
sinyal itu akan menggerakkan atau mendorong control stick ke depan, sehingga akan mencegah terjadinya pesawat untuk memasuki kondisi stall. Jadi artinya kondisi stall atau pengawasan stall itu sudah dilakukan secara otomatis melewati sebuah sensor sinyal yang melihat kondisi sudut serang pada sayap pesawat terbang. Kalau sudah mendekati arahnya ke stall, maka sinyal akan dikirim ke kokpit untuk mendorong stick pusher secara otomatis ke depan. Jadi kira-kira seperti itu definisinya ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke stall speed and stall angle. Jadi stall speed itu adalah kecepatan stall sebuah pesawat terbang sehingga pesawat terbang harus berada pada kecepatan di atas kecepatan stall speed-nya. Begitu juga dengan stall angle, yaitu sudut maksimum yang terjadi pada sebuah airfoil ketika critical angle-nya sudah terlampaui, maka dia akan mengalami yang disebut dengan stall angle. Jadi sudut stall di mana critical angle-nya sudah terlampaui pada sebuah airfoil atau pada sebuah sayap pesawat terbang. Jadi kalau kita ulangi lagi dari awal ya, perhitungan kecepatan stall itu selama dia terbang jelajah, di mana gaya angkat itu secara bersamaan dan setara berlawanan dengan berat, sehingga lift equal atau setara dengan berat, maka lift sama dengan setengah rho v kuadrat CL dikali S. Jadi dengan alasan CL itu maksimum, maka nilai kecepatan harus seminimum mungkin. Jadi artinya untuk menurunkan kecepatan, maka dikompensasi dengan peningkatan CL yang maksimum dan kecepatan pesawat harus diturunkan seminimum mungkin, di mana kondisinya kecepatannya rendah dan sudut serangnya tinggi. Nah, nilai minimum dari kecepatan inilah yang disebut dengan stalling speed, di mana coefficient lift menghasilkan nilai yang maksimum. Oke, oleh karena itu kita mendapatkan V kuadrat. Jadi kalau kita lift ini setengah rho V kuadrat kali CL max dikali S, maka untuk mencari V-nya, V kuadrat sama dengan 2W dibagi rho CL max dikali dengan S, sehingga stalling speed-nya adalah akar 2W, kuadratnya pindah ke kanan menjadi akar kuadrat 2W dibagi rho CL max dikali dengan surface area. Jadi demikian. Jadi setelah dari apa yang sudah kita bahas, maka kita dapat menyimpulkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan stall pada pesawat terbang, yaitu adalah berat pesawat terbang itu sendiri, terus faktor beban, terus faktor luas sayap, terus perubahan dalam koefisien lift maksimum, dan juga penambahan daya dan slipstream yang terjadi pada propeller. Oke. Nah, ini juga pendalaman saja dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi untuk hubungan antara stall speed dan stall angle itu dipengaruhi oleh berat. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, perubahan berat daripada pesawat terbang akan mengubah kecepatan stall. Dan ini lebih konsentrasi terhadap persamaannya ya. Kalau weight-nya naik, jadi kalau weight-nya naik ini, ya, berarti VS-nya juga ikut naik. Nah, meredamnya gimana? Kalau dia CL maksimum, dia akan semakin besar, maka VS-nya akan semakin turun. Jadi kira-kira demikian fungsi daripada weight. Jadi kalau weight-nya, beratnya naik, maka stalling speed-nya juga akan naik. Kita lanjutkan ke beban, faktor beban ya. Jadi tadi kita sudah berbicara beban faktor itu akibat manuver atau pesawat berbelok, sehingga ketika dia bermanuver dia akan meningkatkan G-nya, sehingga dengan meningkatkan G-nya
dia akan meningkatkan atau membutuhkan lift yang semakin besar, sehingga tentunya akan meningkatkan stalling speed-nya. Nah, jadi peningkatan berat ini disebut dengan load factor. Jadi load factor itu didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya angkat total yang dibutuhkan dengan total berat yang terjadi pada pesawat terbang. Atau load factor sama dengan total weight dibagi dengan actual weight. Nah, oleh karena itu, dari hal di atas semakin besar load factor, maka dia akan meningkatkan nilai stalling speed-nya juga semakin tinggi. Sehingga stalling speed dapat dihitung dengan formula berikut ini, yaitu nilai stalling speed yang baru sama dengan nilai stalling speed yang normal dikali dengan beban load factornya. Jadi demikian ya, seperti yang dibahas tadi. Oke, terus kita masuk ke wing area, hubungannya dengan stall speed dan stall angle. Jadi peningkatan wing area itu juga didapatkan dengan menggunakan Fowler flip. Jadi kalau Fowler flip ini adalah flip yang ada pada bagian belakang trailing edge yang terdiri dari 3 gap ya, sehingga dia bisa memanjang di bagian trailing edge itu bisa jauh lebih memanjang, sehingga akan membuat terjadinya perubahan koefisien lift akibat dari perubahan angle of attack. Nah, jadi itu pengaruh wing area. Jadi kalau dia itu berada pada bagian bawah dari persamaan stalling speed, maka tentunya semakin besar wake dia akan meningkatkan nilai S-nya, sehingga akan menghasilkan nilai daripada stalling speed-nya akan semakin rendah atau kecil ya. Oke, lanjut. Bagaimana kalau perubahan dari CL maksimum? Jadi dengan menggunakan Fowler flap tadi, maka penggunaan flap dapat meningkatkan koefisien lift daripada sayap. Sehingga sekali lagi pembagian dengan berat, pembagian dari berat dengan menggunakan sebuah nilai CL yang semakin besar tentunya akan membuat stalling speed-nya semakin rendah. Sehingga biasanya keuntungan penggunaan flip selama landing itu akan mengizinkan nilai gaya angkat yang originalnya dipertahankan pada kondisi yang jauh lebih rendah. Sehingga biasanya khusus penggunaan flap ini tentunya pada kondisi kecepatan yang approach atau kecepatan yang akan menuju ke bagian landasan utama. Jadi seperti itu. Terus bagaimana kondisi stall speed dan stall angle untuk power dan slipstream, nanti kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, jadi ini adalah stall speed dan stall angle pada power and slipstream. Jadi ketika daya diaplikasikan pada saat terjadinya stall, maka kondisi sikap yang pitch up atau nose-nya high akan menghasilkan komponen vertical thrust yang sudah digambarkan sebelumnya ya. Sehingga konsekuennya atau akibatnya tentunya akan mengurangi beban kerja daripada sayap. Sehingga kalau dihubungkan dengan stalling speed, maka dia akan menghasilkan stalling speed yang lebih rendah untuk dapat dipertahankan. Kenapa? Karena slipstream itu tentunya menyediakan daya yang sangat tinggi untuk menghasilkan penambahan daya dari aliran udara yang sudah mengalami stagnasi pada bagian permukaan atas sayap. Selain itu, dengan penambahan daya tadi, lalu meningkatkan kecepatan aliran pada bagian atas sayap, sehingga dia dapat mengendalikan lapisan batas yang terjadi pada permukaan sayap tersebut. Nah, ini contohnya kalau penambahan awalnya 700 pound, lalu karena dia climbing, maka dia akan menghasilkan penambahan berat menjadi 1000 pound ya. Sehingga untuk mengcounter itu perlu penambahan daya agar ada komponen vertical thrust sebesar 300 pound. Jadi 700 tambah 300, 1000 pound. Jadi untuk mengcounter berat yang 1000 pound. Sehingga dia bisa naik climb secara konstan menurut theoretical ya. Dia akan naik secara konstan karena 1000 poundnya sama, maka kecepatannya pasti akan bukan kecepatannya, tapi
pergerakannya pasti akan establish sesuai dengan output daripada engine-nya. Jadi demikian. Oke, kita masuk ke wingtip stalling. Jadi bagaimana stall pada bagian wingtip? Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasannya sayap pesawat terbang itu didesain stall secara bertahap mulai dari root section menuju ke tip. Maka alasan yang menjadi hal utama terjadinya stall pada bagian root adalah yang pertama, adanya guncangan awal atau early buffeting yang dialami pada bagian belakang tail pada sayap pesawat, yaitu pada bagian vertical horizontal stabilizernya, begitu juga dengan elevator dan radarnya ya. Lalu kenapa stall harus terjadi pada bagian root terlebih dahulu, yaitu keutamanya pada keefektifan aileron. Karena aileron ini berada pada bagian wingtip, maka kalau terjadi stall pada bagian wing root, maka aileron masih efektif untuk menjaga sudut serang daripada sayap pesawat itu tidak melewati critical angle-nya. Terus adanya lug rolling moment atau momen roll yang sangat besar daripada pesawat itu akan dicegah apabila ada sebuah kejadian wingtip stall terlebih dahulu sebelum bagian lainnya mengalami stall. Jadi kira-kira seperti itu. Rolling moment itu terjadi pada kondisi spinning ya. Jadi kondisi rolling moment ini tidak diinginkan, sehingga memang pesawat itu memang harus stall pada bagian root terlebih dahulu. Nah, jadi metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya tube stalling yaitu washout tadi yang sudah kita bahas, di mana washout ini adalah desain dari sebuah sayap di mana angle of incidence dari root mengecil menuju ke bagian tip. Terus adanya root spoiler, yaitu metode yang menggunakan bagian strip yang berbentuk segitiga pada bagian leading edge daripada root, sehingga dengan adanya strip tersebut dia akan merusak aliran pada sudut serang yang besar, sehingga akan mengakibatkan bagian root akan stall terlebih dahulu. Terus yang ketiga yaitu adalah dengan cara merubah bagian daripada airfoil sayap, yaitu biasanya pada bagian tip itu harus ditingkatkan kelengkungan bagian upper surface-nya, sehingga akan menghasilkan perbedaan lift yang dihasilkan antara bagian root dengan bagian tip, sehingga ketika sudut serangnya besar maka bagian tip masih bisa menghasilkan gaya angkat, sedangkan bagian root akan menghasilkan stall terlebih dahulu dibandingkan dengan bagian tip. Nah, oleh karena itu, khusus untuk sayap yang tidak menggunakan konfigurasi sweepback. Bagaimana kalau dia menggunakan sweepback? Jadi kalau dia menggunakan sweepback, maka karakteristiknya dia akan mengalami stall terlebih dahulu pada bagian wingtip, sehingga memang tidak diperkenankan untuk dihasilkan stall pada konfigurasi sayap sweepback. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, masih pada bagian wingtip stalling ya. Jadi ada slide dan slot. Slide dan slot ini adalah komponen bagian depan daripada sayap, yaitu di leading edge sayap. Itu ada komponen lagi yang kita sebut dengan slide dan slot. Jadi dengan menggunakan slide dan slot pada bagian luar daripada sayap, itu akan membuat sudut serang efektif daripada sayap akan berkurang, sehingga tentunya akan mengakibatkan bagian root daripada sayap mencapai sudut serang kritikal terlebih dahulu dibandingkan dengan tipnya.
Sehingga yang terjadi memang di bagian root akan mengalami stall terlebih dahulu dibandingkan dengan bagian tip. Perlu diketahui, untuk melancipkan airfoil dari root ke tip secara bertahap tentunya akan mengurangi koefisien lift menuju ke bagian tip. Nah, hal ini tentunya akan mengurangi terjadinya moment roll yang tinggi, sehingga apabila terjadi ketika kondisinya stall di bagian tip terlebih dahulu dibandingkan dengan bagian lainnya. Jadi fungsi tapering daripada airfoil dari root ke tip secara teoretikal akan mengurangi koefisien lift dan mengurangi high rolling moment. Jadi ini juga ada konfigurasi tapering ya. Tapering wing, ada sweep back wing, itu beda bentuk dan beda bentuk fisiknya. Sekarang kita lanjutkan ke grafiknya ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah gambar 248, yaitu adanya pengaruh flip, slide, dan slot terhadap sudut stall. Mana sudut stallnya tergantung dari komponen-komponennya. Yang pertama kita lihat yang bagian atas ini grafiknya menunjukkan hubungan sudut serang terhadap koefisien lift ya. Nah, lift with flap down, jadi artinya gaya angkat di mana flapnya turun ke bawah. Kalau flapnya turun ke bawah, memang koefisien lift yang dihasilkan maksimum ya, kira-kira sampai di 1,7. Namun sudut stallnya atau sudut serangnya berada di sekitar 13 derajat ya. Nah, bagaimana kalau lift with slot open? Nah, kalau lift dengan slotnya terbuka di bagian depan sayap atau bagian leading edge, maka dia juga menghasilkan koefisien lift yang jauh lebih besar daripada flap yang hanya diturunkan ke bawah di bagian belakang. Mana koefisien liftnya 1,8, lalu dia juga menghasilkan sudut stall yang cukup besar di sekitar 22 derajat, yaitu lift with slot open. Lalu ada juga maximum lift without flap or slat. Nah, kalau tidak menggunakan flap dan slat, maka yang dihasilkan adalah CL-nya hanya sekitar 1,2, lalu sudut serangnya di sekitar 13 atau 14 derajat. Jadi ini kira-kira pemahamannya ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, jadi kalau kita lihat grafik yang lainnya, ini adalah perbandingan antara penggunaan daripada flip dan penggunaan dari pengaruhnya slide. Nah, kalau kita menggunakan efek of flip, awalnya sebelum penggunaan slide itu dia yang gambar merah ini, lalu ketika menggunakan flip itu koefisien liftnya akan naik beberapa persen ya, sehingga dia akan menghasilkan koefisien lift yang jauh lebih maksimum dibandingkan tanpa penggunaan flip, namun pada sudut serang yang masih sama, CL max ya. Namun kalau penggunaan slate itu tentunya akan menambah lagi koefisien lift maksimumnya, juga menambah stalling angle maksimumnya, sehingga sudut stallnya jauh bertambah pada sudut yang jauh lebih steeper atau jauh lebih tinggi ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke pengaruh aspek ratio. Jadi ketika kita mengacu kepada sudut stall, di mana sudut stall itu akan dilihat oleh pilot tentunya pada bagian kokpit. Jadi setelah kita discuss adanya wingtip vortex atau vortex pada bagian wingtip, maka arah daripada aliran udara itu akan dirubah pada bagian wingtip, dimana ketika pesawat yang memiliki aspek ratio yang tinggi, jadi kalau aspek ratio yang tinggi itu dia memiliki sayap yang panjang namun chordnya yang kecil.
Dengan kondisi ini dia akan mengalami adanya induced downwash yang kecil sehingga arah alirannya tidak berubah sebagian besar. Nah, bagaimana sebaliknya kalau dia menggunakan aspek ratio yang rendah, maka tentunya akan dipengaruhi oleh sejumlah besar downwash sehingga akan merubah arah aliran secara signifikan. Jadi hal ini nanti akan dijelaskan pada gambar 250. Nah, sekarang kita hanya membahas pada grafik ini mengenai hubungan koefisien lift dengan sudut serang pada kondisi high aspect ratio dan low aspect ratio. Untuk yang high aspect ratio memang dia akan menghasilkan kondisi koefisien lift yang maksimum namun sudut stall yang rendah. Namun untuk yang low aspect ratio dia akan menghasilkan koefisien lift minimum tapi sudut serang yang tinggi ya. Jadi kira-kira itu perbedaannya. Jadi oleh karena itu aliran udara yang dirubah itu khususnya terjadi pada sayap dengan konfigurasi low aspect ratio, di mana secara signifikan dia memiliki stalling angle yang cukup tinggi dibandingkan dengan high aspect ratio. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Ini gambar 250 adalah pengaruh daripada induced downwash terhadap sudut serang. Dimana kalau kita lihat ini adalah sebuah airfoil pada sudut serang yang tinggi terjadi pada wingtip. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya semakin tinggi sudut serang, maka resultan airflow yang ada di bagian wingtip akan semakin mengecil akibat daripada induced downwash-nya yang semakin besar. Artinya nilai daripada lift di sini masih terjaga even pada kondisi sudut serangnya besar. Karena net direction atau arah aliran dari relative airflow itu mengacu atau menuju ke bagian trailing edge sayap. Jadi akan dapat resultan airflow-nya seperti ini ya. Karena vortex-nya tadi berpengaruh juga terhadap hasil yang dihasilkan dari koefisien lift di bagian wingtip. Lalu kalau kita bandingkan antara fenomena yang terjadi pada bagian wingtip dengan pada bagian root, maka untuk critical stalling angle pada bagian tip itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan stalling angle pada bagian root ya. Jadi di bagian tipnya karena dia dipengaruhi oleh vortex, maka critical stalling angle-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan stalling angle pada bagian wing root. Karena di bagian wing root itu resultan airflow-nya makin besar dibandingkan dengan bagian wingtip. Jadi kira-kira gitu ya. Oke, jadi sebelumnya untuk mengetahui pemahaman ini memang kalian harus mengerti dulu mengenai relative airflow. Apa itu relative airflow dan apa itu downwash velocity ya. Itu kecepatan aliran ke bawah. Oke, next kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita masuk ke sweep back effect. Jadi kalau sweep wing yang mempunyai low aspect ratio dan apabila hadirnya wingtip vortex maka ditandai dengan peningkatan dari downwash. Jadi dengan low aspect ratio konfigurasinya sweep back wing, maka hadirnya downwash akan merubah arah aliran daripada relative airflow. Selama airfoil tersebut stall, ketika sudut kritikal antara chord line dengan relative airflow itu terlampaui, maka kehadiran downwash akan merubah relative airflow. Sehingga sekarang dia mempunyai komponen ke bawah, sehingga menghasilkan sudut stallnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan akan jauh lebih tinggi ketika critical angle of attack-nya tercapai. Jadi sweeping oleh karena itu tentunya akan menghasilkan sudut stall yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
sayap yang tidak sweep back atau sayap yang konfigurasinya hanya lurus ya, strike wing, jadi bukan sweep back wing. Nah, ini contoh-contoh wing planform terhadap perambatan daripada stall. Kalau kita lihat elliptical wing, ini justru distribusi stallnya merata terjadi pada bagian root menuju ke bagian tip ya. Terus rectangular wing itu justru stallnya terjadi pada bagian root terlebih dahulu, lalu merambat ke bagian menuju ke arah tipnya ya. Terus ada moderate taper wing, yaitu sayap yang tapernya masih moderate, tidak ekstrim ya, atau tidak high taper. Ini justru kondisi stallnya terjadi merata mulai dari root sampai ke tip. Sedangkan high taper wing, ini kondisi stallnya itu terjadi pada bagian tip terlebih dahulu lalu menyebar menuju ke bagian root. Sedangkan pada pointed tip wing ini secara detail mengarah ke bagian tengah lalu menyebar ke bagian tip lalu menuju ke bagian root. Sedangkan sweep back wing itu terjadi pada bagian tip lalu menyebar menuju ke bagian root. Jadi inilah pola-pola rambatan stall yang terjadi pada masing-masing wing planform. Oke, sekarang kita lihat pengaruh daripada flap. Jadi dengan peningkatan masing-masing dari setiap flap sayap, maka karakteristik daripada airfoil itu akan dirubah. Sebagai contoh, chord line diasumsikan akan memiliki kemiringan yang jauh lebih dalam dibandingkan terhadap garis lurus yang dihasilkan dari leading edge ke trailing edge. Jadi kita lihat di sini, gambar di atas ini dia belum menggunakan flap, maka sudut serang itu dibentuk dari chord line sayap terhadap relatif airflow-nya pada sudut 4 derajat. Nah, ini sudut serangnya ya. Lalu ketika flap difungsikan ya, maka chord line-nya berubah, yaitu garis lurus yang menghubungkan antara leading edge dengan trailing edge ya. Jadi semakin tajam sehingga sudut yang dibentuk adalah 20 derajat. Jadi secara tidak langsung kehadiran daripada flap ini merubah bentuk daripada chord line sayapnya. Sehingga sudut yang dihasilkan awalnya kecil itu menjadi jauh signifikan berubahnya menjadi 20 derajat ya. Jadi perbedaannya 16 derajat. Nah, critical stalling angle, jadi sudut kritis dari sudut stall itu di sekitar 15 derajat. Lalu ini memang tanpa adanya kemiringan daripada penggunaan flap tadi. Nah, jadi dengan peningkatan flap maka pengaruhnya akan menghasilkan sudut serang akan terlampaui, sehingga untuk mencegah pesawat terbang stall maka kondisi pesawat itu harus di nose down sedikit sehingga akan menghasilkan critical angle-nya ada di dalam limit 15 derajat. Jadi maksudnya di sini kalau dia 4 derajat kondisi normal tanpa penggunaan flap, lalu tiba-tiba flapnya itu diturunkan ke bawah sehingga menghasilkan 20 derajat dan melampaui nilai critical angle-nya, maka untuk membuat dia ini tidak melampaui sudut critical angle-nya, maka sudut daripada sikap sayap itu harus step down atau harus menunduk. Jadi kalau pesawatnya menunduk kan sayapnya juga menunduk sehingga sudutnya masih di dalam sudut fase critical angle-nya. Jadi belum terlampaui sehingga dia tidak akan mengalami stall prematur ya. Stall prematur itu ya stall terjadi secara tiba-tiba akibat flapnya dioperasikan ke bawah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, jadi ini kira-kira bentuknya kalau diperbesar ya. Sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oleh karena itu, pengaruh daripada flap tentunya akan mengurangi sudut stall meskipun critical angle of attack berada di 15 derajat.
Perlu diketahui bahwa sudut stall atau level flag stalling angle itu akan meningkat ketika leading edge flap dioperasikan. Karena itu, untuk itu kita akan membahas wing planform dan karakteristiknya yang didiskusikan pada subbab 8.3. Oke, dengan demikian selesai sudah mengenai stalling ya. Terus parameter-parameter yang mempengaruhi stalling dan pencegahan terhadap fully stalling, maka nanti kita akan membahas ke diskusi selanjutnya. Tolong dipahami semua slide ini. Kalau memang ada pertanyaan, monggo disampaikan di kolom komentar atau di WA group. Itu saja saya cukupkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.